Salam perdamaian, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kamu Kabarindo Media Utama, In Media International Network Media, ingin mewawancara Bina Antar Budaya AFS Indonesia terkait dengan peringatan 70 tahun kiprah AFS di Indonesia. Saya bersama Kak Gatot di sini sebagai apakah yang jadi eksekutif direktur dari Yayasan Bina Antar Budaya. Baik, Kak Gatot adalah eksekutif direktur dari Yayasan Bina Antar Budaya dan saya akan mewawancara beliau terkait dengan 70 tahun AFS di Indonesia. Baik, Kak Gatot, apa kabar? Baik. Terima kasih sekali sudah datang nih. Sama-sama, Kak. Kebetulan saya juga returnee AFS Australia tahun 92. Iya. Nah, Kak Gatot dulu tahun berapa ya, Kak? Saya lebih lama. Saya tahun 73, 74. Saya lahir tahun 73. Saya ke Amerika. Second generation. Iya. Baik, Kak Gatot, terkait AFS, kita mungkin pemirsa atau halayak se-Indonesia ini mungkin udah tahu kiprah dari AFS. Kita tahu adalah pertukaran pelajar dulunya dan sekarang juga tetap begitu. Dan apa sih yang istimewa dari 70 tahun AFS di Indonesia atau Bina Antar Budaya yang akan dilaksanakan dalam tahun ini, Kak ya? Tahun ini. Jadi 70 tahun itu waktu yang cukup panjang ya. Ya. Kita mulainya itu sebetulnya tahun 1956 ya. Ya, di Indonesia. Pertama kali kita mengirim AFS sendiri sebenarnya lebih lama, lebih jauh lebih lama sejak Perang Dunia Pertama. Kemudian mulai melakukan pertukaran itu tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua. Di Indonesia sendiri dimulainya tahun 56 dengan mengirim 7 pelajar ke Amerika. Baik. Sampai salah satunya adalah Kak Taufik Ismail, yang semua orang tahu, yang masih bersama dengan kita. Ya. Jelas 70 tahun itu suatu milestone yang luar biasa ya. Baik. Mungkin adalah kesempatan untuk kita semua merefleksi apa saja yang sudah dicapai dan kedepannya apa saja yang kita bisa lebih kontribusikan untuk bangsa dan negara ini. Kira-kira seperti itu. Baik, terkait dengan apa sih keahlian atau kompetensi yang didapat rata-rata mungkin bisa sebagai pemuda yang melakukan pertukaran gitu secara umum gitu, apa manfaat bagi, terutama kita tahu ini buat kepemimpinan pasti. Nah, seberapa jauh sih kita atau AFS dan Bina Antar Budaya memberikan kontribusi terkait dengan pengkaderan kepemimpinan? Karena ini bisa disebut organisasi kader juga ya? Iya, betul. Jadi memang Bina Antar Budaya AFS Indonesia program-programnya itu memang dalam ranah pendidikan dan antar budaya. Tetapi lebih mengarah penekanannya ke pengayaan enrichment dari. Jadi sebagai manusia itu kan kita berhasil tidak hanya dengan akademis tapi juga diperlukan kualitas-kualitas lain yang sangat penting Salah satunya adalah resilience kita mampu untuk daya juang kita tinggi, rasa kepercayaan diri, rasa empati yang timbul, kemampuan berkomunikasi dan wawasannya luas. Baik. Jadi program-program kita memang menekankan hal-hal tersebut di atas. Ya seperti apa yang Kak Hari atau saya alamin Saya tahun 73, Kak Hari mungkin tahun 92 tapi esensinya sama yaitu pada usia yang sangat muda. Waktu itu usia berapa? 17-18. Saya juga 17-18. Karena itu adalah usia yang formative age usia kita masih berkembang di mana melalui program kita dicemplungkan langsung terjun
dalam lingkungan yang sangat baru. Baik, Di luar comfort zone kita, ya kan? Kita masuk ke ruang itu, hari ke Australia, saya ke Amerika pada usia 17 tahun. Tinggal dengan keluarga di sana, sekolah baru di sana, itu membentuk kita untuk resilient dan membentuk kita percaya diri membentuk kita untuk mampu berkomunikasi memberi solusi terhadap masalah-masalah kita, masalah lingkungan. Kita menjadi empati terhadap orang lain. Jadi memang program-program kita tuh memang mengasah kemampuan itu Jadi bukannya memberikan gelar S1, S2 atau S3 Ini lebih dari itu malah dengan kemampuan itu kita bisa mampu berbuat banyak dan sebagainya. Jadi secara garis besar program kita tuh adalah program enrichment pengayaan kepribadian Dan pastinya memberikan solusi juga kepada masalah lingkungan. Nggak mungkin tanpa kita memberikan kontribusi kepada lingkungan kita. Saya teringat dulu waktu saya mengikuti pertukaran itu mengalami apa yang namanya gegar budaya. Mungkin bagaimana culture shock. Ada perbedaan-perbedaan. Nah, bagaimana sih sebenarnya nilai adaptabilitas, kemampuan beradaptasi, kemudian bagaimana kita berintegritas, bagaimana kita melayani, itu dibangun secara baik. Menurut Kak Gatot bagaimana itu? Cultural shock itu sesuatu yang sangat mungkin terjadi kalau kita melihat sesuatu yang baru. Disitulah kita diasah. Bagaimana kita menghargai perbedaan, menghargai perbedaan tanpa kita kehilangan jati diri kita. Itu yang penting Jadi bagaimana kita menyeberang, mengerti orang lain, tetapi kita masih memiliki kepribadian Indonesia yang kuat. Itulah yang terjadi dengan banyak alumni kita, kan? Kadang-kadang sering kalau kita di lingkungan yang baru, lingkungan yang mungkin asing buat kita. Satu, kita belajar lingkungan itu. Kedua, kita lebih mengapresiasi apa yang kita punya, karena ternyata di Indonesia ini begini, dan perbedaan itu juga membawa hikmah katanya, membawa kebijaksanaan, membawa. Jadi kita tidak boleh takut dengan perbedaan. Itu penting Jangan takut dengan perbedaan. Karena perbedaan itu selalu ada dalam hidup kita. Skalanya yang berbeda-beda. Betul. Jadi kira-kira begitu Kak. Jadi memang itu sudah proven di program. Terkait dengan 70 tahun sendiri, apa event atau acara yang digagas atau yang dikontribusikan oleh Bina Antar Budaya atau AFS terhadap kira-kira untuk menggugah lingkungan secara nasional gitu kira-kira apa Pak yang akan diluncurkan atau apa yang akan dilaksanakan? Jadi memang program-program kita itu pun juga sudah banyak berevolusi Jadi tidak hanya program pertukaran belajar secara langsung sekarang kita juga banyak program-program secara virtual secara online, di mana kita bisa berkomunikasi across the difference melalui secara online salah satu yang harus kita jaga organisasi manapun juga kita harus selalu menjaga relevansi kita terhadap dinamika yang terjadi kalau kita tidak relevan lagi jelas kita tidak eksis jadi memang prinsip value ada, tapi bagaimana untuk mendeliver belajar dari dinamika baru dan mendeliver juga nilai-nilai yang kita punya. Mungkin sangat luhur, sangat baik dan timeless Tapi di satu sisi
caranya itu kan harus sesuai dengan keadaannya. Disitulah dalam 70 tahun itu kita berefleksi ya, merefleksi diri, bertanya juga kepada semuanya apa yang kita bisa bantu, ya kan? Apa yang kita bisa perbuat, banyak sekali ya. Dan dari alumni kita sendiri ada 6.000 loh Kak. Dari berbagai generasi yang berbeda-beda, ya kan? Di situ mungkin bisa disinergikan lah ya, semua ide-idenya itu menjadi sesuatu yang impactful ya. Saya kira itu dampaknya bisa luar biasa ya. Bicara tentang relevansi ya, dewasa ini kan bicara peace, bicara perdamaian. Itu bukan sesuatu yang jauh, atau itu memang sesuatu yang nyata yang harus dihadapi dan kita solusikan bersama. Ini sangat timely, kalau bicara timeless itu sangat tepat waktunya. Kita dengan 70 tahun ini kita bicara nilai-nilai kita, perdamaian, nilai-nilai mutual understanding, terus among nation. Itu kayaknya memang kita gaungkan bisa lebih besar kayaknya. Terkait dengan masalah yang sekarang kita hadapi tentang perang yang di Timur Tengah dan lain-lain. Nah, itu bukan sesuatu yang di awang-awang sekarang ternyata. Itu sesuatu yang benar-benar membumi dan harus kita perjuangkan bersama gitu. Bagaimana kita memahami satu dan lain, dan juga terkait dengan solusi yang kita berikan terhadap hal itu gitu, sebagai bangsa maupun sebagai individu maupun sebagai people to people gitu. Nah, saya terkait dengan bicara perdamaian gitu ya, mungkin ini yang terakhir dari wawancara ini gitu ya, seberapa kita harus percaya tentang adanya perdamaian gitu. Tapi bagaimana kita membangunnya, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan, itu menjadi pengalaman AFS. Saya yakin pasti bermanfaat sekali terkait dengan itu, karena semangat inisiatif, terus integritas yang tadi kita ini kan adaptif juga pastinya. Nah, kalau misalnya Kak Gatot ingin menyatakan sesuatu terkait dengan masalah yang kita hadapi sekarang, terkait dengan juga nilai-nilai kita, silakan Kak. Ya, jadi memang salah satu ya yang kita dapatkan ya dengan kita terekspos dengan situasi atau masyarakat yang mungkin yang baru ya. Kita mengembangkan kemampuan human to human connection ya, itu sangat penting orang-orang ya. Dan secara alamiah kita itu mengembangkannya ya, bahwa semua orang itu sama. Semua orang itu sama. Dan kita mengembangkan kemampuan untuk menghargai orang lain. Kan? Sebetulnya konflik atau peperangan lah katakanlah ya, itu dimulai dengan pertama tidak mengerti pihak yang lain, kedua tidak menghargai pihak yang lain, ketiga merasa kita yang benar 100%, mereka yang salah 100%. Jadi tidak ada ruang untuk berdialog, untuk saling mengerti. Jadi memang meskipun kita menggaramin laut ya, AFS ini mencoba untuk membentuk katalis lah. Orang-orang yang mampu menginisiat dialog, menginisiat saling, hal yang simple. Inilah value yang timeless. A priori Lalu yang kelihatannya apa ini ya? Kan pada awalnya konflik itu karena itu kan. Konflik itu sebetulnya sayangnya dimulai oleh 3 hal ya. Satu, saya ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Greed kan. Greed. Makanya saya harus merebut Itu satu. Kedua, saya tidak suka orang yang tidak sama seperti saya. Orang harus seperti saya. Sehingga timbullah mungkin pendekatan. Yang ketiga,
belief ya. Ya, orang yang tidak punya kepercayaan seperti saya itu berarti tidak baik atau musuh saya. Sebenarnya esensinya itu tiga. Satu materi, ya kan. Satu kesukuan lah harus sama dengan primordialis. Yang ketiga mungkin juga kepercayaan lah, apakah itu nasionalisme atau agama dan sebagainya ya. Orang yang berbeda sama saya berarti salah. Kalau kita bisa break into barrier ya, orang boleh berbeda dengan saya. Saya hargain, kalau saya menghargai orang lain, mereka akan menghargai saya. Dengan itu bisa cara kualitas kemanusiaan kita kan akan dihargai dengan kompetensi kita. Dengan ini kita nggak melihat. Jadi itulah value-value yang timeless menurut saya. Cuman mungkin cara penyampaiannya itu kita harus relevan dengan zaman. Dan sekarang kayaknya sangat relevan dengan kondisi sekarang seperti sekarang kan. Jadi bukan lagi apa yang terjadi sekarang kan, kan kamu salah saya benar. Ya kan, jadi nggak ada ruang untuk bicara. Dan sebetulnya nggak ada salahnya juga kalau kamu 50% benar, saya 50% benar, nggak problem. Dan kita saling komplement, melengkapi. Dunia ini harus saling melengkapi, bukan membuat saya menjadi konflik. Jadi secara simple, this is what we want. Baik, terima kasih banyak Kak Gatot atas insight-nya. Mudah-mudahan kita, pastinya kita bersyukur program ini sudah 70 tahun di Indonesia. Kemudian katanya kalau bersyukur ya mungkin akan ditambah hari ini kita ke depannya mungkin akan lebih baik. Dan pastinya benih itu sudah ditanam, mungkin saatnya kita menuainya dengan baik gitu. Dengan adanya teman-teman yang sudah bisa dituai gitu dalam konsep tabur tuai di AFS gitu. Kira-kira gitu. Kak Gatot, terima kasih waktunya. Semoga bisa bermanfaat buat halayak, kepada pemirsa. Semoga juga 70 tahun AFS ini, Bina Antar Budaya di Indonesia, memberikan warna bagi timbulnya kesadaran baru tentang perdamaian, tentang kesetaraan, tentang kekeluargaan, tentang nilai-nilai, bukan sekedar nilai, tapi nilai-nilai values, bahwa kita membangun peradaban dengan nilai-nilai dan values, bukan sekedar materi yang tadi disebutkan, terus masalah benar salah, masalah dignity, masalah yang menjadi permasalahan akhirnya. Dan sejatinya kita solutif untuk hal-hal seperti itu sebagai bangsa dan sebagai warga dunia, global citizen. Terima kasih Kak Gatot sekali lagi waktunya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.